Selain beliau juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan seterusnya. Artinya self love ini adalah salah satu di antara teladan Rasulullah SAW. Nabi memperhatikan penampilannya, Nabi memperhatikan rambutnya. Nih by the way ngomongin tentang hairstyle-nya Nabi, di dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Nabi itu punya 3 gaya rambut. Ini artinya kan Nabi itu memperhatikan kebutuhan fisik beliau ya, tentang kebutuhan rambutnya yang rapi atau misalnya badannya. Kalau disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi itu punya 3 gaya rambut. Yang pertama namanya wafrah, yang kedua namanya limmah, dan yang ketiga namanya jummah. Wafrah itu ketika rambut Nabi itu menyentuh bagian atas telinga, jadi panjangnya segini, itu namanya wafrah. Sedangkan limmah ketika rambut Nabi menyentuh atau melewati bagian bawah telinga. Jadi Nabi kadang rambutnya juga sampai di bawah telinga. Sedangkan jummah, rambut Nabi yang menyentuh bahu. Artinya Nabi rambutnya itu panjang, apa ya istilah sekarang ya, lebih kayak gondrong ikal yang tapi rapih gitu ya. Itu 3 gaya rambut Nabi, dan selalu dalam keadaan, kalau bahasa para ulama itu, rambut Nabi itu kayak yang selalu diminyakin gitu loh, yang selalu basah tapi dia rapih gitu. Ini menunjukkan kalau Nabi itu juga ada waktu buat memikirkan rambutnya. Bahkan ketika Nabi sedang itikaf di Masjid Nabawi dalam kondisi 10 malam terakhir Ramadan menunggu Lailatul Qadar, masih sempat-sempatnya Nabi itu meminta tolong kepada Sayyidah Aisyah untuk menyisir rambut beliau. Tapi karena Nabi nggak bisa keluar dari masjid, maka Nabi mengeluarkan kepalanya dari jendela masjid, dan Aisyah dari rumahnya menyisir rambut Nabi dan memberikan kayak semacam minyak rambut yang wangi buat Nabi. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi masih mikirin tentang kebutuhan rambutnya, Nabi mikirin tentang perutnya. Kalau kata para sahabat, perut Nabi itu kayak batu yang tersusun. Kalau sekarang mungkin agak mirip kayak orang yang six pack gitu kali ya. Jadi kayak batu yang tersusun. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan perut Nabi itu kayak kertas yang dilipat. Jadi nggak ada yang kayak balon yang dihembus gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat memperhatikan kebutuhan dirinya, fisiknya, mentalnya, hatinya. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan sedang sedih, dalam keadaan sedang kecewa, marah dengan perlakuan abusif secara verbal dari orang-orang kafir Quraisy, maka Allah menyuruh Nabi untuk memperhatikan kebutuhan mentalnya dengan misalnya bangun malam untuk menyehatkan mental. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Kenapa? Melakukan ibadah di malam hari itu lebih kerasa tenang di hatinya dan lebih kerasa mudah untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Ini adalah bagian dari self love dalam kaitannya kebutuhan mental. Nanti yang tadi kebutuhan fisik, ada lagi nanti kebutuhan emosi, yaitu tentang berhibur,